dilanjut dulu aja mungkin ya, Bu Alia ya. Oke, kita lanjut berarti ya. Ini dari sisinya Mas APK sudah, dari sisinya PNS. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang verifikator atau approval. Itu bisa ke linknya SCSN instansi.bkn.go.id. Tapi ini saya pakai training, pakai base training. Jadi nanti alamat aslinya seperti ini, SCSN instansi base BKN.go.id ya, seperti ini ya. Ini untuk login admin, verifikator, dan ini untuk yang training, loginnya di kanan atas ini agak imut ya. Nah, loginnya ini karena kita sudah pakai single sign on, jadi loginnya SCSN sama dengan loginnya MySAPK. Jadi kalau sudah punya, jadi yang bisa menjadi petugas verifikator dan approval itu hanya ASN yang punya NIP ya istilahnya. Jadi sudah kalau dia bisa login MySAPK berarti dia bisa jadi petugas verifikator atau approval. Gitu. Silakan misalnya login di SCSN, nanti tampilannya seperti ini yang versi training. Nah, ini menunya nanti bisa ditambahkan, bisa di custom. Kalau yang di verifikator nanti dia seperti ini. Yang verifikator itu nanti dipakainya di inbox usul ya, jadi dia mainnya di inbox usul aja. Untuk yang approval sama layanan permajaan, tapi isi menunya beda. Nanti mainnya di teken usul kalau approval ya. Kalau di verifikator, coba kita ke inbox usul, langsung klik aja. Nanti tampilannya seperti ini. Ada filter di atas, ada filter NIP, nama, status, tanggal, jenis, dan honornya. Gitu. Ini kalau misalnya di flag 1 atau yang bersangkutan itu, dia bisa verifikasi semua honor, itu akan muncul semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya hanya di assign untuk satu honor saja, nanti akan muncul cuma satu honor. Seperti itu ya. Terus ini misal tadi saya cari yang tadi barusan saya tambah ya, atas nama ini. Nah, ini tadi saya ada tambah golongan, keluarga, dan penghargaan ya, sama seperti di histori pengajuan ini. Golongan, keluarga, dan penghargaan. Oke. Statusnya sama, ini ada inbox berkas sama dengan yang MSAPK. Jadi yang dimunculkan itu adalah NIP, nama, jenis riwayatnya, honor verifikator yang tadi sudah dipilih oleh PNS, lalu tipe pegawainya karena kita ada PNS, P3K, dan PP dengan ASN, lalu tipe usulan, ini ada yang namanya tambah dan ubah. Perbedaannya, kalau tambah berarti tadinya datanya belum ada sama sekali, sekarang yang bersangkutan pengajuan penambahan, atau yang tadinya sudah ada riwayatnya, tapi sekarang pengajuan perubahan ya. Jadi perbedaannya tipe usulannya seperti itu, tambah dan ubah. Tanggal usulan dari MSAPK itu kapan? Lalu sumber dari MSAPK, karena nanti kita ke depannya juga ada SCSN, jadi ada sumbernya SCSN. Satu usulan sama tadi dengan MSAPK. Kita coba untuk langsung klik edit ya. Ini view-nya nanti akan muncul setelah selesai edit. Gitu. Jadi kalau nanti sudah selesai verifikasi, editnya hilang, view-nya yang muncul. Gitu ya. Coba kita yang penghargaan, kita klik edit. Nah, nanti yang dicek oleh verifikator itu ada input detail, verifikasi, dan simpan berkas. 3 step ya untuk setiap detail, untuk setiap usulan. Ada edit data, ini inputan datanya tadi di step 1-nya MSAPK, lalu dokumen pendukung, ini yang tadi di step 2-nya, dan ada juga riwayat data. Misalnya, jadi ini untuk membantu, misalnya sebelumnya sudah pernah ada riwayat apa gitu ya, ini akan muncul di sini. Ini coba edit data, ini sudah misalnya mau diubah gitu ya, nomornya salah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Nah ini, nanti kalau misalnya karena ini satu jalan ya dari MSAPK ke SCSN ya, ke verifikator dan approval itu tidak ada yang namanya turun status. Jadi kalau misalnya sudah hijau di MSAPK, sudah selesai di MSAPK, itu PNS sudah bisa melakukan perbaikan. Ya, jadi yang bisa melakukan perbaikan adalah verifikator. Nanti verifikator bisa melakukan perubahan data di sini atau upload dokumennya. Jadi tugasnya verifikator ini tidak hanya ngecekin aja, tapi juga membantu untuk perbaikan datanya, gitu ya. Ini tadi saya upload
dokumennya, kalau misalnya nih mau ngupload ulang, misalnya salah ternyata, terus yang bersangkutan lapor, ini suratnya salah, tolong diperbaiki punya saya gitu ya, langsung aja diklik upload, terus upload lagi. Gitu. Nanti dia akan langsung berubah gitu ya, dokumennya langsung berubah di sini, bisa langsung dicek juga. Terus edit data, nah nanti jangan lupa sebelum ke selanjutnya itu diklik simpan dulu. Jika ada perubahan langsung klik simpan, kalau tidak ada langsung selanjutnya aja, misalnya sudah benar ya, sudah benar. Klik selanjutnya, nanti dia akan berubah langsung yang tadi di input, dan dokumen pendukungnya juga. Dokumen pendukungnya juga sudah langsung berubah. Ya, ini seperti preview ya, seperti kalau di MySOPK itu step 3-nya ya, ringkasannya. Langsung klik selanjutnya. Nah, ini yang penting ada namanya rekomendasi. Karena verifikator itu nanti setelah verifikator masih ada approval, verifikator hanya bisa merekomendasikan ini usulan akan diterima atau ditolak. Ya, jadi entah nanti diterima atau ditolak direkomendasikan oleh verifikator, tetap semuanya akan masuk ke approval. Tapi istilahnya gongnya itu nanti di approval. Nanti approval yang menentukan ini tetap harus bisa diterima atau enggak, akan dia di approve atau enggak, seperti itu ya. Kalau verifikator hanya bisa rekomendasi mau diterima atau ditolak. Kalau ditolak misalnya di ketik catatannya ini misalnya harusnya apa ya? Nah, misalnya harusnya riwayat sekian gitu ya, atau harus uploadan dokumennya salah gitu. Tapi misalnya verifikatornya sulit menghubungi PNS-nya untuk memperbaiki gitu ya. Uploadannya mungkin salah atau gimana. Dokumen salah gitu. Itu bisa direkomendasikan tolak, tapi nanti yang terima atau tolak semuanya akan masuk ke approval ya, tetap masuk ke approval. Ini verifikator hanya bisa rekomendasi saja. Langsung klik kirim. Oke. Nah ini nanti coba kita refresh tekniknya tadi. Kita refresh nanti harusnya itu akan muncul ya tadi ya, ini NIP yang tadi. Ini kalau dicari NIP-nya dia sudah hilang. Ya sebenarnya bukan hilang, tapi statusnya berubah. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau ngecek nih verifikator, status usulannya ubah jadi berkas disimpan dulu, lalu cari lagi, dia baru muncul. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kesannya kalau diketik NIP-nya doang itu sudah hilang, padahal bukan hilang, tapi status usulannya berubah. Jadi berkas disimpan atau terverifikasi. Ini artinya usulan ini sudah masuk ke approval, sudah selesai di verifikator. Ini editnya sudah hilang, hanya yang view-nya aja yang muncul. Karena sudah tidak bisa ubah lagi, hanya view-view aja. Nah, nanti di MySOPK itu juga harusnya sudah berubah. Nah, ini sudah ada ya di penghargaan, tadi sudah terverifikasi di instansi gitu ya. Jadi PNS tuh tahu sebenarnya, oh ini usul saya sudah sampai approval nih, berarti sudah terverifikasi, tinggal nunggu di approve gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek histori pengajuannya ada di sini gitu ya, sampaikan. Jadi verifikator dia di sini. Gitu ya. Kurang lebih kalau yang di verifikator seperti itu sih. Mungkin apa lagi mungkin ya. Nah ini mungkin yang golongan nih, yang golongan kita coba edit. Nah ini silahkan dicek dokumen pendukungnya apa. Kalau misalnya ada perteknya gitu ya, mungkin mau diupload gitu juga boleh. Apa namanya mau ditambahin itu juga nggak apa-apa. Terus atau SKKP-nya itu mau diganti itu juga boleh. Misalnya salah gitu ya, dokumen yang diupload itu misalnya salah, nggak sama dengan edit data itu boleh. Silakan ini juga kalau misalnya mau diperbaiki nomor SK-nya mungkin tipe-tipe gitu ya, salah mau ditambahin itu bisa. Ini karena verifikator tugasnya seperti itu ya. Langsung klik simpan. Selanjutnya, terus klik selanjutnya langsung kirim. Oke. Nanti kalau dicari lagi, dia hilang gitu ya, bukan hilang sih, tadi ganti usul ya, satu usulannya ganti yang terverifikasi, dicari baru dia muncul gitu ya. Kira-kira untuk yang verifikator seperti itu Bapak Ibu. Mungkin next ke approval.
Nah, ini approval bentuknya seperti ini, kira-kira mirip ya. Tapi approval itu bedanya tidak bisa melakukan verifikasi, gitu ya. Hanya bisa dia view aja. View form datanya, terus dokumen pendukung, riwayatnya, sama nanti isi rekomendasinya seperti apa. Ini tadi seperti saya nih diterima, tapi dokumen pendukung salah atau gimana, itu nanti muncul di sini di approval. Gitu ya. Approval ini pekerjaannya insya Allah lebih gampang, tapi ya dia itu adalah tombaknya ya. Terakhirnya itu ada di approval. Mohon maaf, kalau unit verifikasi kita apa ya? Unpad. Universitas Pajajaran, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Terima Betul. kasih. Oke. Silakan klik lanjutkan. Nah, ini nanti akan muncul di approval. Itu langsung bisa di approval ini dia bisa tolak atau terima ya. Kalau misalnya tetap nih tadi rekomendasinya tolak, terus ternyata ya udah deh tolak aja nih, kayaknya benar-benar salah gitu ya, langsung klik aja tolak, dan itu nanti diisi ya, diisi pilihannya apa, pilihan tolaknya silakan diisi, nanti ada keterangannya juga silakan diisi seperti itu. Kalau terima langsung klik setujui aja, dan diisi passwordnya approvalnya. Oke. Sudah yakin, sudah nanti dia akan berubah statusnya ya. Nah, ini statusnya sudah disetujui, berarti dia sudah selesai dari approval. Gitu ya Bapak Ibu, berarti kalau sudah disetujui berarti udah aman nih, itu disetujui. Gitu. Kira-kira yang approval juga insya Allah cukup mudah seperti itu Mbak Winda. Mungkin nanti kita banyakin di diskusi aja kali ya. Silakan Mbak Winda.